Mhm. Sebenarnya yang kita awasi ini terkait ininya Bang, terkait apakah mereka mematuhi regulasi kan. Mhm. Karena kan ada juga yang beberapa oknum yang nakal juga, yang terpantau oleh kita juga kan, ada Mhm. yang perizinan mereka, hanya sebatas untuk usaha TV kabel, tetapi mereka bisa mengambil siaran-siaran Iya iya. dari channel-channel lain, itu pelanggaran Bang. Nah, Mmm. itu tupoksi KPID. Kalau 1 dari 10, Betul. apakah Bung Sesa melihat ada sesuatu yang keliru sebelumnya? Yang menjadi kegelisahan saya ya selaku praktisi siaran juga Siap. tentang undang-undang penyiaran. Siap. Kenapa gitu lama sekali ya? Tetapi Ketika itu tidak naik dia pernah sampai nomor 2 mau dibahas, urutannya hilang benar. lagi, ya. Tupoksi kita sekarang semakin sempit Bang. Berapa sih gaji Sebagai komisioner? ketua. Lumayan lah Bang lah. Selamat bertemu kembali di Beat of Life episode ke-34 kali ini. Dan kali ini sebagian masyarakat mengenal KPID hanya sebagai lembaga yang memberikan teguran kepada stasiun TV maupun radio. Namun ternyata tugas dan fungsinya lebih luas. Apakah KPID itu populer di kalangan masyarakat Kalimantan Tengah? Dan kali ini saya mengajak sahabat saya yang baru dilantik masih bau-bau jas baru, Siap. Ketua KPID Kalimantan Siap, terima Tengah, kasih Bang Da. Bung Sesa Mareki, Siap. ST. ST Sarjana Teknik ya? Ya, benar Bang Da, sarjana teknik. Sarjana Teknik mimpin KPID. Terbayang Siap. nggak dulu mimpin KPID? Nggak pernah terbayang Nggak Bang, pernah terbayang? nggak pernah terbayang. Nggak pernah terbayang. Terbayangnya dulu hanya mau menjadi pengusaha aja. Pengusaha ya? Iya Bang. Sebelum kita masuk deh ke tugas KPID, siapa sih Sesa sebetulnya? Kan Siap. sering orang di medsos kan, warawiri bersama gubernur juga sebelumnya. Siap. Lahir di? Di Pangkalan Bun, Bang Da. Oh, Pangkalan Pangkalan Bun. Bun. Usia berapa sekarang? Usia sekarang, puji Tuhan 32 tahun, Bang Da. Oh, muda sekali, muda sekali. Muda kalau untuk di kalangan KPID ya Bang. Se-Indonesia pun kaget kayaknya. Nah, sebelum itu saya lihat kan Sesa fotografer juga ya? Siap siap Bang. Fotografer ya? Berapa tahun Betul. tuh nekuni itu? Saya menekuni fotografer sebenarnya sudah lama Bang, dari SMK. Dari SMK? Dari SMK karena memang jurusan multimedia ya kalau di zaman saya dulu, kalau sekarang kan DKP sudah. Jadi dari SMK, nah terus lanjut ke kuliah, terus minatnya kita kembangin lebih luas ke videographer, sampai ya semua multimedia lah Bang. Semua di multimedia yang saya pelajarin akhirnya berkembang menjadi usaha saya. Jadi usaha. Sekarang Sekarang ditinggalkan nggak? Enggak dong. Oh tetap ya? Tetap jalan Bang. Tetap Cuma itu jalan. berbedanya nggak 100% lagi tubuh saya yang di sana. Berarti anak Sebagai manajemen aja. karyawan sudah banyak ya? Betul. Mengandalkan karyawan sekarang. Gimana rasanya mimpin KPID? Mengalir aja Bang, mengalir aja karena memang ya baru sebulan begitu. Ya awal-awal ya, saya mungkin semua orang ya Bang ya ketika memasuki apapun kan seperti labirin ya, labirin tetapi saya menyesuaikan, beruntungnya saya itu, saya sudah mendapatkan bagaimana ilmu cara, yang paling penting itu kan basic leadership Bang. Leadership terutama ketika mengikuti Bapak Gubernur kan, dari awal beliau dilantik, hampir 1 tahun lebih saya mengikuti, saya mempelajari bagaimana cara beliau memanajemen, mengelola, me-leadership, dari birokrasi, terus memanajemen kedaerahan, itu yang saya bawa ke KPID. Nah akhirnya ya puji Tuhan udah beradaptasi sekarang Bang. Cukup membantu itu ya? Sangat membantu Bang. Sangat membantu ya. Ya seperti yang saya mukadimah di awal tadi ya Bung Sesa, tugas KPID apa sih sebetulnya kalau dikaitkan undang-undang penyiaran ya? Siap. Kalau tugas KPID itu kan begini, dia tupoksinya ialah sebagai lembaga pengawas. Lembaga pengawas di lembaga penyiaran TV dan radio. Hanya untuk TV dan radio saja karena seperti kita ketahui, TV dan radio itu adalah ujung tombaknya informasi yang sampai ke masyarakat, begitu.
Jadi pengawasan Kita sebagai pengawasnya. pengawasannya. Kenapa ya Ada negara perlu membentuk KPID itu? jadi KPID ini dia itu sebagai pengawas untuk menciptakan siaran yang sehat agar Mmm, diterima mhm, sampai ke mhm masyarakat. Nah, mhm, yang sehat itu bagaimana? Siaran yang valid, yang anti mhm, hoax, tidak mengandung unsur-unsur pornografi, mhm, sehingga diterima sampai ke dalam masyarakat itu, masyarakat mengkonsumsi siaran yang sehat, sama seperti mengkonsumsi makanan, Bang. mmm, Nah, begitupun, makanan itu kan yang harus dikonsumsi kan bagaimana dia mengandung, gizi yang iya sehat, iya, gizi yang baik, protein yang baik. Nah, begitupun dengan KPID. KPID itu memastikan siaran yang sampai dan diterima oleh masyarakat itu adalah siaran yang sehat. mmm, dan edukatif juga ya, Siap, mhm. betul. Nggak terjadi tumpang tindih antara tugas kewenangan KPI pusat dengan KPI daerah? Kalau KPI pusat kan dia kan mengawasi lembaga penyiaran nasional skalanya, Mmm, Bang. Nah, kalau di daerah kan dia mengawasi lembaga penyiaran yang ada di daerah. berarti siaran lokalnya? Siaran lokal, betul, Bang. Nah, kalau misalnya ada muatan, yang tidak pas dengan siaran nasional bisa nggak daerah? Untuk siaran nasional, Mmm, tidak. tidak boleh? Kalau skala nasional itu sudah menjadi wewenang KPI, Bang. Walaupun misalnya siaran nasional nih masuk ke daerah? Nah, kalau di daerah kita bisa, Bang, kita Mhm. bisa. Enggak misalnya okelah salah TV A, Mhm dia TV nasional, mhm tapi siarannya kan masuk ke daerah juga. mhm Bisa nggak misalnya ada sesuatu, mhm. KPI di daerah yang menangani Sepemahaman saya itu tetap akan menjadi tugas KPI nasional, tetapi KPI kita nasional? menjadi koordinasinya, Bang. Nah, Mhm. kita memberikan, apa namanya, rekomendasi untuk berkoordinasi dengan KPI pusat. Nah, nanti KPI Eee, pusat untuk jadi menindaklanjuti. fungsi koordinatif ya? Betul, koordinatif. Heeh. Kalau sebulan ya, ya saya tidak melihatnya sebulan sih Bung Sesa. Tentu sebelum-sebelumnya sudah melirikkan tugas-tugas KPD itu. Siap Nah siap. menurut saya sendiri, cukup dikenal nggak KPD itu di Kalteng? Mhm. Memang sebenarnya kalau kita survei dari 10 orang ya, Bang, satu orang mungkin yang tahu tentang apa itu KPID. Mhm. Eee, Mengapa? Saya juga kurang paham juga, karena saya kan baru sebulan, Bang, dilantik ini. Mmm, Nah, itulah tupoksinya kami komisioner yang baru itu bagaimana, membawa gaungnya KPID ini agar berasa ke masyarakat. mhm, Nah, walaupun di era sekarang di tahun 2026, di era semua serba digital, mhm. masyarakat jarang untuk menonton TV, tetapi kami itu memang diamanatkan undang-undang tuh wajib, mengawasi dan menciptakan penyiaran yang sehat. Kalau 1 dari 10, Betul. apakah Bung Sesa melihat ada sesuatu yang keliru sebelumnya, sehingga gaungnya kurang? Mmm, saya kurang begitu paham, Bang, kalau dinyatakan keliru, tetapi, kalau menurut saya mungkin, dalam artian ini menjadi PR kami bersama, Bang. Ya, dan itu Bagaimana jawaban aman lah ya. Dan itu kan ini ajaran Abang juga ini. saya 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 tahulah cara jawabnya Abang Siap itu ya. siap siap siap. Tapi kan untuk menggaungkan ada divisinya kan? Siap. Kalau di itu bidang apa namanya? Untuk kita Untuk tuh ada 3 kelembagaan, Bang. mmm, Pengawas isi siaran, terus PKSP itu bidang perizinan, mhm dengan kelembagaan. mhm Nah, kalau pengawas isi siaran kan, ya dia memang bisa berbicara tentang, untuk mengawasi isi siaran, mhm terus juga dia bisa juga mempunyai gagasan dalam artian, untuk menggaungkan literasi media itu, Apa yang begitu. dilakukan, Bung Sesa ketika melihat, literasi tentang KPID itu kurang? Apa yang dilakukan dalam sebulan ini melihat itu apa rencananya? Yang jelas kalau progres saya di dalam sebulan ini adalah mensolidkan dulu, Bang, internal, Bang. Saya lihat Mensolidkan kan internal. Jalan Sonomari RRI, saya lihat ke mana-mana kan. Benar benar benar, ke lembaga Kemudian penyiaran, ke silaturahmi. iya, ke radio swasta juga saya lihat ya. Benar benar. Nah itu dalam rangka itu juga ya? Iya, mensolidkan dulu, Bang, Mmm, silaturahmi. Kita datang,
terus kita perkenalan, silaturahmi, karena pada prinsipnya dari silaturahmi itu kita bisa Mhm, saling mengenal sehingga solid dulu, Bang. mhm, Karena kan lembaga penyiaran ini adalah ujung tombak informasi. mhm, Ujung tombak informasi untuk masyarakat Kalimantan Tengah. Nah, itu yang pertama, terus yang kedua, ketika saya meyakini ketika kita nih sudah solid, maka untuk mhm, melaksanakan tupoksi KPID dan menciptakan dengan tujuan untuk menciptakan siaran yang sehat itu, maka akan dilaksanakan dan mudah. mhm, Itu menurut keyakinan heeh. saya, makanya saya silaturahmi dulu ke lembaga Oke, penyiaran. dalam sebulan ini ada nggak laporan tentang materi siaran yang, tidak pas bagi masyarakat? Ada sudah laporan masuk? Dalam waktu 1 bulan, sepengetahuan saya dan saya sering koordinasi juga dengan staf yang ada, itu belum ada sama sekali, Bang. Berapa banyak siaran lokal kita ada? Kalau siaran lokal untuk TV? TV-nya 2, 2 aja? tersisa 2, Bang, benar. Setahu saya Dayak TV sama Hayat TV, Oh, yang di Kotim? yang di Kotim, Hayat TV. benar, dengan Dayak TV. Tapi kalau TV kabel? Nah, kalau TV kabel ini masih belum terdata oleh kita, Mmm, untuk TV kabel, yang ada sekalteng ya, Bang, ya? iya. Hmm. Kalau TV kabel masuk nggak di KPI itu? KPID? Kalau TV kabel ini, nah Karena ini ada juga yang produksi loh. benar benar. Kemarin itu juga yang kita bawa ke dalam, Mmm, diskusi kita dengan KPU mhm, pusat, mhm, begitu. mhm, Sebenarnya yang kita awasi ini terkait ininya, Bang, terkait apakah mereka mematuhi regulasi kan. mhm, Karena kan ada juga yang beberapa oknum yang nakal juga, yang terpantau oleh kita juga kan ada. mhm, mhm. Tapi saya tidak bisa menyebutkannya, itu juga kita bawa diskusi di KPI pusat kan. Yang perizinan mereka, hanya sebatas untuk usaha TV kabel, tetapi mereka bisa mengambil siaran-siaran Iya, iya. dari channel-channel lain, itu pelanggaran, Bang. Nah, Mmm, itu tupoksi KPID untuk selain kita pengawasan, kita juga untuk, mengawasi agar terciptanya pasar dan persaingan yang sehat. mhm. Sudah roadshow ke daerah belum? Belum, Belum kalau ya? sampai saat ini belum, Bang, kan baru sebulan. Baru sebulan ya. Apalagi ini, Bang, kayak SPBU, memulai dari nol. Oke. Wah. Oke, oke. Yang menjadi kegelisahan saya ya selaku, praktisi siaran juga Siap tentang undang-undang penyiaran. siap, Kenapa gitu lama sekali ya, mhm, mmm, revisinya? sangat lama, Undang penyiaran kan tahun 2000 berapa tuh ya? Tahu 2002. 2002 coba. Ya, Berarti sudah 2 dekade lebih ya, mmm, mmm, 3 dekade gitu ya. mmm, Mmm. Nah aturan ini kan kayaknya nggak mampu mengejar benar. apa yang kita awasi sekarang. Nah ada informasi nggak tentang revisi undang-undang penyiaran? Kita tuh punya grup, saya tuh punya grup, Bang. Jadi itu terkoneksi, semua isinya tuh adalah komisioner seluruh Indonesia. Mhm, Dan kita barusan memang kemarin saya baru balik dari Jakarta, dalam agenda kunjungan kerja ke KPU Pusat, Bang. Nah, mmm, kita salah satunya membawa diskusi tentang revisi Undang-Undang Penyiaran. Semua mempertanyakan, kenapa itu memang susah dicapai begitu. mmm. Saya kurang paham mengapa demikian, tetapi sepengetahuan saya, yang saya dapatkan informasinya itu setiap tahun itu selalu dibahas, Bang, Iya revisi Undang-Undang Penyiaran itu. masuk badan legislasi Iya, biasanya. setiap tahun, tetapi Ketika tidak itu naik pernah dia sampai nomor 2 mau dibahas, urutannya hilang benar. lagi. Ya mungkin Eee, begitulah, Bang, lah, ada kayaknya ada lah. ada ada unsur itu ya, ketika melihat draft itu begitu kayaknya, Benar, kepentingannya. sehingga agak susah ya. Ya, kalau saya melihat kan dari saing silaturahmi, dari Mhm, rekan-rekan lembaga TV penyiaran, terus kawan-kawan media, isu-isu yang dihembuskan ya rata-rata seperti itulah, Bang, lah. mhm, mhm, Tapi saya kurang paham lah, mhm, apakah memang di sana banyak pemilik media, ataukah ada oknum-oknum, mhm, konglo-konglo media ini tidak mau merasa merasa terganggu, dalam artian mereka senang dengan fungsi kita yang semakin sempit. iya, Tupoksi kita sekarang semakin sempit, Bang. mhm, Saya merasakan itu, tupoksi kita ketika mempelajari ini semakin sempit. mhm, Misalnya terkait perizinan sudah lagi tidak melibatkan betul. KPID, Iya, iya, iya. begitu. Nah, Jadi mungkin perizinan ke mana sekarang? sekarang kan diambil oleh pusat, Bang, Pusat ya? heeh, Mmm, oleh Komdigi kan.
Heeh. Perizinan semua di Komdigi. Termasuk segala izin frekuensi dan sebagainya, ke sana Betul semua? betul KPD apa betul. fungsinya? Hanya Ada mengawasi saja. rekom ada? Nggak ada? Rekomendasi sepengetahuan saya untuk sekarang tidak. Tidak ya? Sepengetahuan saya. Mmm. Semuanya ke Komdigi. Kalau melihat jumlah radio dan TV kita masih memungkinkan tumbuh ya? Kalau radio kan ada hitungan frekuensinya tuh, space-space-nya itu, masih mungkin? Kalau radio iya Bang, Masih ya? saya optimis radio. Masih bisa Optimis. tumbuh ya? Karena daerah kita kan masih daerah 3T banyak Bang. Mmm. Masyarakat masih banyak Nah mendengarkan cuman radio. sekarang, industri ini terlalu sudah tidak menjanjikan begitu ya. Nah itu yang itu menjadi masalah ketika orang mendirikan radio, waduh gimana baliknya gitu kan. Iya betul. Sementara beriklan saja di media sosial orang bebas. Nah Mhm. terkait itu pula, Bung Sesat, segala YouTube, TikTok, dan Netflix itu kan belum ada ya, saat undang-undang itu diberlakukan. Ya. Bisa nggak ngejar itu? Di undang-undang ini nggak ada celah sama sekali untuk mengejar sana? Kalau menurut keyakinan saya, asalkan dengan asas kebersamaan itu Bang, Mmm. tidak hanya berbicara KPID Kalteng, tetapi KPID seluruh Mmm. Indonesia begitu kan, termasuk lembaga penyiaran juga ikut menyuarakan itu se-Indonesia, saya yakin mampu kok Bang, Mhm. menurut saya. Tapi kalau dengan menggunakan kitab saya bilang, undang-undang ini merasa tertinggal nggak untuk mengejar itu? Sangat tidak relevan Bang, dengan Jauh ya? kondisi yang sekarang, Jauh sekali ya? jauh sekali. Mhm. Karena sekarang sudah eranya digitalisasi kan, era Mhm. semua sosial media, semua informasi dalam genggaman. Mhm. Kita mau nonton TV nggak perlu beli TV Iya sekarang kan, iya. Mhm. hanya cukup tersajikan di, gadget kita, Mhm. di smartphone kita. Apa kelemahan terbesar undang-undang penyiaran itu? Oh. Banyak lemahnya? Banyak lemahnya? Luar biasa, sungguh tajam tajam sekali Abang nih. Luar biasa. Iya. Wajar Abang ini adalah Kadis Kominfo kurang lebih 7 tahun. Jadi Ah. sudah katam kalau bicara ini. Kalau menurut saya memang sudah sangat tidak relevan Bang. Sudah sangat tidak relevan, dari tupoksi KPID pun, ya hanya sebatas pengawasan, Mhm. terus kita ya untungnya kita diamanatkan diamanahkan wajib dari fungsi pengawasan itu untuk menciptakan penyiaran yang sehat itu. Mmm. Nah, jadi kita masih bisa berbicara tentang sosialisasi, Mmm. literasi media digital, terus, kita juga bisa menginginkan waktu pelantikan kemarin kan Pak Gubernur kan berpesan Mmm. bahwa, KPID diharapkan bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk Iya. menciptakan masyarakat yang anti hoax. Mmm. Nah itu makanya selama sebulan ini saya berbicara itu terus, anti hoax anti hoax. Tetapi kalau kembali ke undang-undang penyiaran bagi saya memang perlu banyak yang dibenahi Bang. Lemah dia ya, Lemah dia ketika Bang. ketika mau nangkap, apa namanya, menangani masalah itu kewenangannya Betul, nggak ada. karena dulu kan informasi itu hanya keluar dari TV dan radio Bang, Mmm. ya kan tidak ada dari sosial media, sekarang kan Iya. sudah ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, Dan itu nggak ada pengaturannya sama tidak ada sekali. pengaturannya, bahkan, TV pun beralih ke layanan live streaming Mhm. seperti Bocorannya Netflix. kalau direvisi itu masuk nggak? Yang apa namanya, platform-platform seperti itu, ada bocorannya nggak? Yang saya lihat seperti itu Bang, Nah itu yang memang bikin berat masuknya ke kan, situ. itu jadi berat jadinya. Iya. Banyak tantangan. Karena, ya Mmm. begitulah Bang, mungkin kalau sampai terjadi kan ada yang merasa terusik kan begitu, menurut saya ya. Mhm mhm. Tapi mudahan tidak mudahan tidak. Di tingkat pusat terutama ya. Mhm. Kalau kita sih fine-fine aja, aman-aman aja gitu ya, mhm. Jadi tahun ini ada bocoran nggak dibahas? Karena tiap tahun loh, apa namanya, isunya itu mau dibahas gitu ya. Sahar Karena ini kan KPI pusat itu kan lagi seleksi Bang, mereka Bang. Lagi masa Oh, transisi. masa transisi juga. Seharusnya rapat kerja nasional KPI seluruh Indonesia ini kan dilaksanakan di bulan ini, di Mmm, bulan mhm Juni. Nah, tapi mhm. diundur. Menurut infonya kenapa diundur, karena pertama ketiadaan anggaran, yang kedua karena menunggu sampai komisioner yang baru, Mhm begitu mhm mhm. bocorannya Bang. Ya harapan kita komisioner Mhm. yang baru mudahan bisa memperjuangkan ini jugalah. Ada ya komisioner lama ada yang ikut ya ini ya? Ada yang ikut komisioner yang lama. Ada ya? Ada yang ikut, ada juga yang sudah lolos masuk ke 21.
Mmm, pokoknya. apa yang paling paling krusial menurut, Bung Sesa, yang perlu dimasukin di dalam revisi undang-undang penyiaran itu? Kalau dalam revisi undang-undang penyiaran ya itu, yang jelas adalah tupoksi tentang KPI ini Bang, Mhm, yaitu bisa ranahnya memasuki ke ranah layanan untuk TV-TV live streaming, mhm, ke ranah sosial media seperti YouTube, karena mhm, menurut saya itu bagian dari siaran kan, mhm, bagian dari penyiaran. mhm, Nah, seandainya kita KPID diberikan wewenang ke arah sana, akhirnya tupoksi kita ini bisa bekerja dan maksimal. Karena kan selama ini ya masyarakat kan kalau menurut saya kalau di perkotaan, terutama di perkotaan kan sangat jarang menonton TV. Radio iya, pun sangat jarang kan. Kalau radio mungkin masihlah bisa spill-spill sedikit mhm, ya mhm, kalau di mobil iya, terdengar sedikit, tapi kalau TV kan Bang, sangat mhm, jarang Bang. Nah artinya kan mereka kan menangkap siaran itu dari platform streaming, mhm, sosial mhm, media. Nah seandainya topoksi undang-undang penyiaran itu bisa membuat kita berperan untuk mhm, mengawasi penyiaran di sosial media dan layanan-layanan TV live streaming, saya yakin dan percaya bahwa penyiaran yang sehat itu akan akan bukan tercipta ya bahasanya tuh, akan kembali gitu loh. Kita tuh mhm, memagari. mhm, Nah, mhm, KPID itu memagari masyarakat gitu loh, filterisasinya begitu, Bang, mhm. menurut keyakinan saya. Mungkin satu kekhawatiran juga, gara-gara memagari tadi dianggap untuk, mengikat, apa namanya ya, sehingga media-media merasa terkungkung gitu ya. Iya. Yang kita khawatirkan adalah ketika revisi ini selesai, tetapi permasalahan juga udah lewat gitu ya. Nah, ketika Mmm, undang-undang misalnya baru ini disahkan, ternyata substansinya bukan itu lagi, itu karena saking lambatnya, karena seingat saya dari masa saya di Kominfo dulu, selalu tiap ini ada, informasi tentang pembahasan, bahkan sempat masuk ke, nomor urut 2 gitu ya, dibahas tahun ini. Ada aja masalahnya, entah pergantian DPR, hilang lagi gitu, hilang lagi. Berat, panjang emangnya, panjang. Bayangkan 2002 ya, sekarang sudah 2002, betul, sekarang 2000 sudah tidak 2006, relevan. mhm. Eee, Setelah berbagai perubahan regulasi, apakah kewenangan KPI di daerah nih masih kuat nggak sih? Saya bukan mengatakan bahwa KPID itu gaji buta gitu ya, tetapi kan orang belum tahu persis apa sih yang dikerjain mereka gitu ya. Ya hanya di era Bung Sesa ya saya lihat ada jalan ke lembaga penyiaran gitu ya. Masih kuat nggak kewenangannya? Kalau bicara kewenangan kuat, Bang. Kalau Kuat ya? bicara kewenangan di, eee, bagaimana tupoksi KPID Mhm, untuk bagi kedaerahan ya, Bang, ya. mmm, Tetapi kalau untuk di Kalimantan Tengah sih kulturnya, apa, maksud saya berjalan dengan normal saja sebagaimana mestinya. Cuma kembali ya tupoksi KPID-nya lagi, Bang, memang harus digalakkan menurut saya. mhm, Nah, mhm, itu juga menjadi salah satu tujuan saya kenapa saya menjadi komisioner, mhm, yaitu bagaimana membuat KPID ini berdampak untuk masyarakat. mmm, mhm, Kalau kita hanya, duduk diam Bang, melihat, berada di zona nyaman, ya akhirnya KPID ini tidak bisa berdampak untuk masyarakat. mmm, Tetapi kalau kita ini KPID ini harus lari begitu kan, harus iya, lari, jangan jangan kita yang duduk, tetapi kita yang jemput bola, apa apa yang harusnya bisa mhm, dilakukan mhm, kan. Nah, kalau hari ini kita berbicara hanya untuk tupoksi mengawasi, kita lembaga penyiaran kita semakin sedikit Bang, ya kan di era sekarang, di era, digitalisasi TV dan radio yang sudah industrinya sudah semakin banyak orang, ya mohon maaf yang mhm, sudah tidak mau menonton TV tetapi lebih menonton gadgetnya, yaitu mau menonton layanan streaming dari gadgetnya, akhirnya mereka, juga terpengaruh juga kan lembaga-lembaga penyiaran ini dari segi beriklan, iya, akhirnya, tidak bisa mensupport industri mereka, tidak mampu untuk membayar gaji pegawai mereka, bahkan tidak sedikit yang tutup kan Bang, begitu kan, mmm, termasuk di Kalimantan Tengah. Nah, maksud saya kalau kita hanya berbicara sebagai peran pengawasan kan
Sangat tidak relevan sekarang nih Bang, kalau kita mau berbicara kita bisa berdampak untuk masyarakat, yaitu masyarakat sekarang memainkan sosial media. Iya iya. Nah, menurut pemikiran saya, itu yang digalakkan, yaitu di literasi media digital. Hmm. Selain kita menggalakkan juga, ya kewajiban ya menggalakkan literasi media penyiaran ya Bang ya, Mhm. tetapi literasi media digital itu yang sangat relevan untuk masyarakat Kalimantan Tengah, begitu Iya iya menurut saya. iya. Mudahan dalam revisi nanti masuk gitu ya, Mudahan Bang, mudahan mudahan. masuk ya. Itu harapan kita se-Indonesia itu. Iya, tantangan terbesar kan Kalteng begitu luas ya, Bung Benar Sesa ya. benar. Nah, begitu kunjungan kerja ke KPI Pusat, ada melihat nggak, Mhm. monitoring mereka seperti apa di sana? Bagaimana memonitor siaran sebanyak televisi itu, sebanyak radio itu, Benar. peralatannya canggih-canggih? Eee, kalau yang jelas mengikuti lah Bang, mengikuti perkembangan yang Mhm. sekarang. Tetapi yang sistem mereka lakukan itu sangat luar biasa ketat, Mmm. yaitu satu TV itu satu pengawas dia Bang. 1 TV, Satu 1 TV, satu pengawas, mhm. dan masyarakat harus tahu bahwa KPI itu dia mengawasi itu 24 jam, 1 kali 24 jam Mmm. nonstop. Jadi aplusan tuh ya, Jadi ada 3, dia dibagi 3 kerja, di dalam 24 jam itu 3 shift 3 gitu ya? shift, Mhm. jadi masing-masing TV 1 orang pengawas. Mhm mhm. Nah, jadi ya jangan dipikir bahwa KPI ini tidak ada kerjanya begitu, Mhm. KPID ini juga tidak ada kerjanya, tetapi mereka bekerja full begitu. Mhm. Dan teknologinya Dan memadai teknologinya ya? memungkinkan juga. Kalteng sudah punya? Belum? Sumber daya juga memungkinkan, Bang. Iya. Kalteng sudah ada Kalau monitoring? Kalimantan Tengah jujur, kalau boleh jujur, Bang, ya pertama karena kita nih kan kemarin kan Mhm. di tanggal 7 Mei dilantik Mhm. akhirnya artinya kita sebulan Mhm. baru genap ketika saya memasuki, kantor, memang saya menilai sungguh tidak relevan dengan Mmm. untuk untuk menjalankan tupoksi KPID dengan maksimal, begitu, Bang. Mmm. Itu menjadi, program kerja kami prioritas. Dari sisi kantor. Betul, yang pertama kami yaitu, menyiapkan, Mhm. ruang monitoring Mmm. yang memang layak dan relevan dengan era sekarang, begitu kan. Mhm. Sehingga, kita bisa mampu mengawasi mengawasi Mmm. dengan baik dan Mhm. benar. Mhm. Tapi SDM-nya banyak berubah saya lihat. Ya Siap. tampilan tuh beda, tampilan Bisa beda, aja Bang Da ini. tampilan beda. Enak nggak sih jadi ketua kan? Eee, Jadi ketua kok, Siap. jadi Terima ketua. kasih kepada teman-teman komisioner Bang, saya diamanahkan Mhm. Berapa sih gaji sebagai komisioner? ketua. Lumayan? Eee, maksud saya, ya lumayan lah Bang lah. Mmm. Di atas 10 ya? Di Ya, atas 10? siap Bang. Di atas 10. Transparan aja lah kalau saya. Saya tuh jujur Bang, Mhm. makanya saya nggak berani menyebutkan gaji karena pertama saya belum menerima gaji itu, Oh, begitu. masih belum terima? Masih belum menerima Tapi angkanya gaji, tahu kan? tapi angkanya tahu, Kisaran itu ya? karena memang sudah apa namanya, disebutkan untuk Mhm. gaji sendiri, bersih, kalau dengan pajak kan di 15 juta. Oh, Tapi kalau 15 juta. bersih-bersihnya potongan pajak kalau tidak salah itu saya koordinasi dan keuangan yang kasih tahu saya itu di Mhm. 13,5 juta. Itu ketua. Itu untuk ketua. Kalau anunya, anggota komisioner lain? Kalau Selisih kan? anggota ada selisihnya, kalau anggota Mhm. di 12,750 juta, Mmm. terus wakil ketua itu di 13 juta, nggak apa-apa. Mhm. Saya terbuka dan masyarakat karena ini Ya, biar mereka tahu gitu kan ya. menjadi apa maksud saya kan, ini menjadi Tanggung pemacu jawabnya kami Bang, iya agar iya. kami ini membayarnya dengan kinerja, tanggung Mhm. jawabnya ini dengan Mhm. kinerja kepada masyarakat, begitu. Mhm mhm mhm. Nah, Siap ya Abang mudah-mudahan Da. dengan kepengurusan yang baru atau komisioner yang baru, Mhm. yang lama 2 orang ya? Yang lama incumbent 2 orang Bang. Si Mhm. Ahmada sama Betul, sama si sama Bu Eni. sama Bu Iya, Eni. sekarang jadi wakil ketua saya Bang. Oh, wakil ketua. Sri Kandi satu-satunya yang luar biasa. Kalau Siap. Ahmada bidang apa? Ahmada anggota Mhm. PKSP Bang, Apa itu? anggota bidang perizinan. Mmm. Nah, kalau kalau di Kalteng, Bung Reza, seperti apa pemantauan yang dilakukan oleh KPID? Terkait teknologi tadi belum bisa memadai, kantor belum Betul, memadai, betul, manual jadinya? manual, sama, lebih manual sih Bang.
Lebih ketika manual. saya masuk lebih manual, makanya saya itu langkah pertama itu Mmm, silaturahmi nih, Bang. mhm, Selain ke lembaga penyiaran, saya mau saya tanya referensi ke kawan-kawan komisioner yang lama, terus ke para staf, saya tanya, mhm, selain KPI pusat saya bilang, KPI daerah yang memang, bisa menjadi patron kita di mhm, dalam, menjalankan tupoksi KPID di mana. Nah, kawan-kawan waktu itu menyarankan rekomendasinya waktu itu Bali. Bali ya? Bali. Nah, entah kenapa Bang, memang kita tuh diberikan jalan, ini kan Mhm, anggaran kita kan belum ada nih Bang. mhm, Anggaran kita kan karena kan KPID ini kan diatur dari hibah, saya iya kan iya, dilantik bulan Mei. Entah ketika diberikan jalan, saya ada kegiatan di Bali juga, dari oh, organisasi lain. Dan, semua perjalanan itu ditanggung, kita mhm, ditanggung begitu. Bukan menggunakan anggaran negara ya atau mhm, APBD ya, ini anggaran, kegiatan yang memang mandiri, pakai dana mandiri, kita dikasih fasilitas mhm, yaitu akomodasi. Nah, diterbangkan ke Bali. Nah, mmm, ketika di Bali langsung saya minta, saya mau, kunjungan kerja ke ke KPD KPID ya? Bali. Nah, di Bali itu lembaga penyiarannya masih tinggi, Bang. Lembaga penyiarannya itu ada 89 lembaga penyiaran Itu terdiri TV? dari 59 radio, Mhm, nah sisanya TV, Bang, televisi. oh, Jadi masih tinggi itu sudah banyak ya? termasuk stasiun jaringan nasional kan. Mhm, mhm, Nah, radionya tinggi, jadi saya melihat, kunjungan kerja di sana, bagaimana kondisi kantor, pengelolaan manajemen SDM, sampai ruang monitoringnya. Nah, ruang monitoringnya canggih, Bang. Memang mmm, ruang monitoringnya canggih. Dan saya melihat kalau kita bawa ke Kalteng itu sangat bisa, mmm, begitu. Apalagi dengan, kacamata saya, Bang, ya, kacamata mhm, saya sebagai pelaku profesional multimedia. mhm, mhm, Oh, bisa aja nih dibawa ke Kalteng. Nah, kalau mhm, bicara untuk biayanya nggak besar juga ini, sangat bisa, apalagi kalau lembaga penyiaran kita kan di Kalteng kan tergolong sedikit iya, daripada daerah yang lain ya, Bang, ya. mhm, 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 Nah, di Bali aja bisa, di Kalteng masa nggak mhm, bisa begitu. mhm. Nah, terus juga di KPI Pusat, kalau KPI Pusat kan dia kan memang lebih ketat, satu orang satu siaran begitu kan. Satu TV, satu siaran itu satu lembaga siaran itu Satu satu lembaga siaran, satu orang, satu TV, satu orang. satu channel, satu orang dia, gitu. Mmm, Nah, kalau KPI ya nggak bisa kita samain lah Bang, dan KPID secara ada anggaran pun ada besar dia. mimpi ke arah sana? Kalau anggarannya misalnya dikasih besar, nah itu juga yang menjadi permasalahan ya. Mhm, Masalahnya di Undang-Undang Pemerintah Daerah dikatakan bahwa mhm, KPID itu mhm, ditarik ke pusat, kemudian KI, Komisi Informasi itu ke daerah. Nah sehingga di masa-masa tidak direvisinya undang-undang ini, menjadi ketergantungan ke hibah dia. Nah itu jadi masalah. Nah ketika yang namanya hibah, ya itu tergantung pemerintah daerah, ada nggak duitnya kan? benar. Nah, kalau direvisi undang-undang dulu, saya tahu ada satu putri itu memang menerjemahkan dari undang-undang pemerintah daerah itu bahwa, KPD itu ditarik pusat. Jadi Mmm, APBN dia gitu, mhm, APBN. Nah, mhm, sehingga lebih 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 mantap begitu ya, sementara Komisi Informasinya sendiri itu nyantol ke daerah. Nah, mhm, itu salah satu poin yang dulu nggak tahu apakah masih ada mhm, bunyinya di, draft revisi itu, mhm, karena kalau misalnya di APBN, ya oke mantap itu. mhm, Sehingga dia menjadi masuk KPBN ya, Bang, ya? beban nasional gitu ya. Mmm, Nah kalau di Kalteng sendiri, berapa jam sehari? Kan tidak tidak mhm. sepanjang hari kan siaran lokal gitu? Betul, siaran lokal, kecuali TVRI. Oh iya, Kalau TVRI sampai jam 12 malam, wah begitu juga dengan RRI ya, Bang, ya. terus siapa yang ngawasin tuh, staf di sana? Kalau Ada untuk sekarang ya itu, Bang, kita karena masih berbenah, mhm. staf masih mengikuti jam kerja, Bang. Oh sampai jam kerja saja? Benar, sebatas Mhm, jam kerja. mhm, Nah, mhm. makanya memang sungguh tidak relevan, begitu ya, sungguh tidak relevan. Makanya kami ini kan komisioner yang baru, begitu, Mhm, Bang. mhm, mhm, Kita, seperti yang saya jelaskan di awal, saya merasa masuk ke dalam labirin. mhm, Nah, tetapi ketika sudah berjalan sebulan silaturahmi, saya melihat kunjungan kerja di, Bali, mhm, terus juga di KPI Pusat.
oh ternyata di Kalteng seharusnya kita seperti ini loh, begitu. Mhm mhm. Nah, tapi saya juga ada juga perbandingan juga di daerah yang lain ternyata juga tidak 24 jam begitu kan. Mmm, Ada yang di 8 jam, ada yang di 16 jam. mhm. Dia tergantung mengikuti siaran lokalnya. Ada juga yang work from home, begitu. Mmm. Nah, kalau melihat masa depan TV dan radio, Bung Sesa, Mmm, ada harapankah atau masih bisa berkembang? Kan kita tahu misalnya tidak menutup mata, bagaimana tergulungnya media koran yang dulu setiap kita singgah di lampu merah, oh ada koran tuh, siap heeh, siap sekarang sudah nggak ada. Nah, begitupun halnya televisi juga bisa akan mengalami hal yang sama gitu kan, siap. radio juga. Nah, Bung Sesa melihat peluangnya seperti apa inovasi yang harus dilakukan oleh media televisi dan radio ini agar bisa bertahan di tengah gempuran digitalisasi ini? Kalau saya melihat kalau untuk melawan, maka akan susah, Bang. Tetapi Mhm, kalau mengikuti, mmm, berkolaborasi, saya yakin pasti akan kembali hidup lagi. Dalam artian mmm, berkolaborasi dengan zaman, ya mau tidak mau, karena sekarang ini adalah semua serba digital, harus maka, ikut ya, harus mengikuti digitalisasi mhm, itu, Bang. Dalam artian kalau kita hanya mengandalkan, dengan pola-pola yang mmm, lama kan, mmm. saya rasa susah untuk Saya bertahan, Bang. melihat si Radio Evela ya, Siap, berinovasi itu bagus tuh, bagus. jadi inovasinya dari audio Betul kemudian sekarang betul. berkembang menjadi visual, Betul betul. ada express Betul radionya. betul. Nah itu yang dimaksudkan Bung Sesa ya, agar mengikuti? Siap siap. Hampir sekarang saya ketika kunjungan kemarin, rata-rata radio memang dia sudah kolaborasi juga, Bang. Tidak Mhm hanya mhm, bicara Evela ya, tapi radio-radio yang lain, mhm, dia juga sudah kolaborasi kayak Sangkakala juga mhm. sudah ada layanan streaming-nya juga kan. Terus kalau RRI RRI jelas lah, RRI Bang, jelas ada RRI. YouTube-nya Nah, dan kalau sebagainya. TVRI itu lebih Mhm canggih lagi ternyata TVRI, menurut saya TVRI lebih canggih. Bisa lebih canggih dari lembaga penyiaran yang lain yang mhm punya swasta maksud saya. mhm, Swasta yang taraf nasional ya, Bang, ya. iya, Mereka punya aplikasi sendiri. Nah, mhm, tetapi menurut saya itu sudah modal yang bagus. Tinggal tinggal ya memang harus mengikuti perkembangan zaman kan, Bang, iya perkembangan iya, zaman. Sekarang bagaimana orang mau menikmati layanan TV, mhm tinggal cukup beli, bayar 100.000 ya kan, 50 sampai 100.000, mhm download aplikasinya, nah instalasi sudah bisa kita nonton film kan. mhm. KPD ini 4 tahun ya kalau salah ya? 3 tahun, Bang. 3 tahun ya? 3 tahun. Berarti 2026, 2029. wah singkat ya? Oh Iya, KI yang 4 tahun ya? heeh, Wah 3 tahun, 3 tahun tapi bisa perpanjangan, Bang. mmm. Diperpanjang oleh Pak Gubernur jika beliau yang menyetujui. Ya, saya tahu pasalnya itu. Sampai ada pejabat definitif berikutnya kan terpilih kan. Ada pasalnya di situ. Tapi tidak boleh lebih dari 2 kali perpanjangan, Bang. Mhm. Nah, kalau membagi 3 tahun nih Bung Sesa, apa yang, kelihatan mau dijalankan? Mungkin step-nya 2026 ini, Mmm, 2027 mmm, ini, 29 ini mhm. ya. Memang harus ada jangka pendek, jangka menengah, Mhm jangka mhm panjang. mhm Nah mhm memang, kalau berbicara itu kita masih dalam tahap rumusan, Bang. mhm, Karena kan KPID kan bukan hanya punya Sesa sendiri kan, Bang. iya, Saya ini kan sebagai ketua kan hanya sebagai, eee, penyambung lidah lah mhm. komisioner-komisioner yang lain Karena begitu dia kan. kolektif kolegial Ya ya. tetap kolektif kolegial, Mhm untuk program kerja itu kembali kepada 7 komisioner, pemikiran 7 komisioner. mhm Tetapi kalau untuk sekarang ya Mas, kita tahap pensolidan internal, lembaga penyiaran, mhm terus kita, perbandingan mhm perbandingan Bang, apa mhm yang bisa kita bawa untuk Kalimantan Tengah. mhm. Kalau diberi kesempatan untuk berbicara di DPR RI, Bung Sesa, apa yang dibawa? Mmm, tentang kearifan lokal kita. Nah, pantauan Bung Sesa selama ini dari produksi-produksi lokal ini, ada nggak yang memproduksi tentang kearifan lokal kita? Kalau TV lokal sangat bagus Bang, saya apresiasi TV lokal. Yang Mhm saya sayangkan itu adalah TV nasional.
Mhm. yang, mereka punya siaran lokal, tetapi menayangkan siaran Tengah lokalnya malam, selalu di jam-jam ngantuk, Bang. di jam-jam hantu semua ya Maksud saya nontonnya. minimal paling nggak jam 5 pagi lah, kalau jam 5 pagi kan kita masih bisa menikmati, kalau jam 3 Bang, aduh, Mhm ya kan? mhm mhm. Abang aja masih tidur kan, begitu. Iya Pasti jam tidur Abang kan itu, iya, begitu. saya melihat itu ya, kenapa yang berbau-bau lokal itu bukan di frame time Benar, gitu ya. bukan prioritas. Mhm Tidak harusnya juga prime time kan, Bang. Kalau prime time ya kita mhm, tahulah namanya bisnis kan, Bang. iya, Tapi paling enggak ya jam-jam 5 kah, jam 5 mhm subuh sampai jam 7 pagi kan tidak mhm rugi juga mhm bagi mhm, mereka, begitu menurut saya. Kalau prime time kalau kecuali kita mintanya jam 7 malam begitu kan, iya, dan jam kita 7 tahulah malam. harganya itu luar biasa Iya itu. kan harganya luar biasa kan, namanya bisnis juga, kita Mhm. memahami kok, Bang. Nah jadi Tapi kalau di Palangkaraya Dayak TV, kemudian, eee, Hayat Hayat TV, di samping. terus Borneo TV masih Tidak ada tidak ada sekarang, lagi ya? tidak ada lagi. Oh, Mhm. nggak ada lagi. Dalam database kita tidak ada lagi. Mmm, berarti hanya kalau di Palangkaraya hanya Dayak TV? Daik TV. Dayak TV, kemudian Hayat TV, itu lama sekali itu yang di Kotim itu, Heeh. lama Oh itu, begitu ya, Bang? lama sekali itu. Dulu kan dari TV kabel dia, nggak tahu apa Mmm, sekarang, mhm tapi udah mhm. produksi juga ya. Udah produksi, sudah Mhm ada mhm mhm. jaringan. Nah menurut saya saat di revisi undang-undang nanti, perlukah, dimasukkan platform YouTube, kemudian juga media sosial dan Oh lain-lain haruslah masuk itu, Bang. masuk di Harus revisi itu ya? harus kalau menurut saya. Harus, karena itu bagian dari penyiaran, Bang, Mhm mhm. bagian dari penyiaran. Nah, musuh terberat kita sekarang itu kan, hoaks ya, berat Betul sekali. betul, apalagi Jadi di era AI. iya, setiap hari kita tuh disuguhkan dari bangun pagi sampai malam lagi itu Benar. disuguhkan itu ya. Nah, posisi KPD gimana di posisi itu melihat itu? Yang jelas kita sebagai KPID untuk melihat itu ya maka kita bisa berbicara ya tentang mengedukasi masyarakat, Bang. Mengedukasi Ngasih masyarakat literasi ya. bagaimana mereka sehingga hasilnya bisa membedakan bahwa ini hoax, ini asli, begitu. Mmm, Apalagi di era AI sekarang kan, mhm ya mungkin mhm. kalau dari mata saya tahu, oh ini AI begitu Iya kan. Tapi iya. kalau di mata orang awam, apalagi daerah 3T ya kan, Bang, Oh pasti menganggap itu dahsyat iya. real. Oh Nah, itu real. PR saya misalnya contoh, kita saring dulu sebelum sharing. Nah, Mhm terus untuk membuktikan bahwa ini nyata atau tidak, ini AI atau tidak, mhm misalnya memvalidasinya mhm kebenarannya mhm dengan mengecek melalui aplikasi untuk validasi AI, itu mhm kan ada, Bang. mhm Untuk mhm. aplikasinya. Nah, seperti itulah, Bang. Iya, luar biasa tugas-tugasnya. Siap. Izin Jadi minum ya, Bang. silakan silakan silakan. Jadi bukan hanya terbatas pada menegur. Betul. Oke, hampir 40 menit perbincangan kita, Bung Tidak Sesa. terasa. Iya, jadi saya berharap di bawah komisioner yang baru ini, bukan hanya berjalan cepat tapi maraton gitu ya. Siap. Apalagi daerah kita kan luar biasa luas ya, Benar, sangat luas. sangat luas dan itu juga menjadi beban berat bagi KPD kalau tidak didukung anggaran dan teknologi yang memadai. Tapi Serta sudah semangat, Bang. iya, Paling penting ini serta semangat. semangat ya, heeh, mhm. Kalau dengan semangat nih anggaran tidak ada pun kita tetap gerak, tapi jangan juga lah. Harus juga didukung. Izin. Apa yang merasa berbeda Bung Sesa? Dulu, di belakang Pak Gup atau di depan itu sekarang memimpin sebuah lembaga. Apa rasanya bedanya? Siap. Kalau bicara perbedaan sebenarnya jujur, Bang, kalau dari hati saya yang paling dalam, saya ini masih seperti yang dulu, masih Mhm. seperti saya yang dulu. Tapi kan harus menyesuaikan, ini ketua komisioner loh. Ini masa ecek-ecek kayak dulu lagi, tapi saya lihat beda lah, tampilannya beda gitu ya. Heeh. Hanya yang paling penting itu kan beban di pundak saya kan ya Mhm memang mhm bertambah kan, kalau dulu mhm kan kita mhm berjalan tanpa beban ya, Bang. Kalau mhm sekarang kan saya berjalan ada beban, yaitu beban mhm bagaimana, saya bisa memaksimalkan tupoksi sebagai komisioner, begitu mhm kan. Terus juga tupoksi sebagai ketua KPID mhm dan bisa menjadi, eee
jembatan juga bagi komisioner-komisioner yang ada begitu kan. Terus juga bisa membawa arahnya mau kemana, yang tentunya arah itu ditentukan kolektif kolegial oleh komisioner bersama. Nah, kalau sekarang itu sih yang saya rasakan, dan yang paling penting itu saya harus membayar dengan penuh rasa tanggung jawab kepada masyarakat Kalimantan Tengah, Bang. Oke. Moses sengaja di apa namanya, podcast Bit of Life itu agak Siap. dicampur-campur aduk dikit kisah kehidupan, Siap. karena sesuai dengan judulnya adalah detak kehidupan gitu ya. Siap. Anak berapa? Anak 2, Bang. Istri 2 juga? Istri 1, Bang. Oh 1. 1, pertama dan terakhir. Family man ini, Bang. Anak pertama usia berapa? Anak pertama sekarang mau naik kelas 2 SD, Bang. Usia 7 tahun. Apa yang tidak diketahui orang tentang Sesa? Eh Pernah di titik terendah-kah dalam hidup? Saya melihat sekarang oke, sukses, ketua KPD. Siap, Bang. Tapi di belakangnya ada nggak yang tidak diketahui orang? Ya perjalanan panjang lah, Bang lah. Perjalanan panjang, ya wajar lah kalau dalam kehidupan itu jatuh bangun ya. Sering jatuhnya atau sering bangun? Sering jatuhnya. Dan memulainya bukan dari nol lagi tapi dari minus, Bang. Dari minus? Dari minus. Mungkin Maestro menjadi salah satu saksi perjalanan hidup saya ya, Bang ya, Oh, gitu. bagian dari Maestro ini. Saya malah nggak tahu tuh. Inspirasi saya Gimana ya, makanya ini apa namanya, kalau saya ceritakan pasti Abang bingung nih, kok bisa menjadi inspirasi dari seorang Sesa Mereke kan. Jadi waktu pada saat proses saya belajar, saya kan sekarang kan menjalani usaha multimedia profesional, Bang, ya kan. Nah, saya punya studio. Nah, tapi kan sebelum itu kita kan ada proses belajarnya. Jadi waktu proses belajarnya itu saya tuh kan sangat mengenal Abang kan dari dulu sebenarnya, dari 10 tahun yang lalu begitu. Nah, jadi saat belajarnya itu yang proses belajar multimedia ini, Maestro ini menjadi patron untuk saya, bagi saya inspirasi. Oh, visualisasinya harus begini. Oh, ini yang diikuti oleh masyarakat. Masyarakat tuh populernya maunya seperti ini. Saya ikuti itu, Bang, visualisasi Maestro. Di era-era belajar ya. Betul, dan itu menjadi jualan saya. Nah, dan yang paling terpenting itu kan sebenarnya kan orang di balik layarnya Maestro ini yang menjadi inspirasi saya. Saya sebutkan juga Bang Mario. Bang Mario ini orang di balik layar Maestro. Podcast ini bisa sekeren ini karena Bang Mario juga, dan saya juga sekeren ini juga prosesnya karena Bang Mario juga begitu. Mantap lah. Olah-olah dikit lah. Tapi itu real, Bang, real. Ya. Saya harus ceritakan. Kalau saya tahu lihat di media sosial tahu ketika motret Pak Gub itu, oh ini. Siap. Yang sudah dekat dari dulu gitu kan. Di era Bapak masih di DPR kan? Ya, DPR RI, Bang. Juga lihat moto dan sebagainya. Memang itu hobi lah. Hobi ya. Hobi jadi bonus, Bang. Ya, tapi masih menjanjikan kan itu. Sangat menjanjikan, Bang. Kalau di era sekarang. Apalagi di Kalimantan Tengah. Kalau dihitung gaji ketua komisioner lebih banyak mana dengan hobinya itu? Jujur sebenarnya hobi saya, Bang, yang lebih banyak, Bang. Ini aja berjalan selama di komisioner, saya bisa terbantu karena ya usaha saya juga, Bang, begitu kan. Apalagi kita menunggu anggaran ini belum cair kan. Kalau nggak ada usaha saya juga bingung juga ini mau bagaimana kan. Ya. Apalagi bebannya ketua kan agak berat ini gimana. Oke, Bang Sesa, terima kasih banyak ya. Siap, Bang. Telah hadir. Tadi pesan-pesan Mario. Itu ketua KPD yang baru. Oke lah, saya coba panggil. Oke. Sukses ya. Siap. Salam buat makasih, kawan-kawan komisioner. makasih. Semoga tetap bersemangat. Siap. Di tengah-tengah efisiensi anggaran, tapi KPD tetap kokoh. Amin. Untuk bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Amin. Apalagi tugasnya berat, menangani pengawasan siaran di wilayah yang begitu besar. 1,5 kali Pulau Jawa. Betul, Bang. Dengan peralatan yang masih sangat minim dan kantor yang masih sangat sederhana. Siap. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Akan segera kita maksimalkan. Ya, oke. Butuh dukungan untuk dan sekarang doa, ya, Bang. Untuk sekarang itu ya
apa namanya, hasil maksimal dengan gaya minimal dulu ya. Siap. Itu yang luar biasa, Bang. Iya. Kalau gayanya maksimal, hasil maksimal itu udah biasa, Bang. Heeh. Tapi kalau gayanya minimal, hasil maksimal, nah Nah, itu luar itu luar biasa. biasa. Oke. Sip Tantang ya. untuk saya. Mas, Siap makasih banyak ya. siap, makasih Bang Sukses. siap Sekali lagi salam buat keluarga, siap salam buat teman-teman di Komisioner. siap. Demikian perbincangan saya dengan seorang anak muda 2 tahun. 32 tahun, Ketua KPID Provinsi Kalimantan Tengah, Sesa Mareki Sarjana Teknik, dan baru sebulanan yang lalu dilantik menjadi Komisioner KPID dan kebetulan menjadi Ketua KPID Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga pengawasan siaran di Kalimantan Tengah dapat dilaksanakan dengan baik oleh kawan-kawan komisioner sehingga masyarakat bisa disuguhkan tontonan yang sehat, edukatif, dan juga inspiratif. Terima kasih dan sampai jumpa. Hasta la vista.